Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anang Lastrianto selaku Ketua Tim Peneliti Rispro LPDP yang kebetulan juga staf dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Perlu kami sampaikan bahwa riset ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2023. Adapun tim kami terdiri dari Universitas Patimura, Universitas Mataram, Mitra Kembang Joyo Sriwijaya, dan Brawijaya Smart Industry. Adapun yang menjadi latar belakang dari riset adalah karena madu merupakan komoditi yang penting ya, dan tersedia secara alamiah dengan pengolahan yang minimal selama ini belum tertangani dengan tertata dengan baik, apalagi ilmu pengetahuan yang ada di kampus yang dimiliki oleh peneliti masih belum diterapkan sampai sejauh ini. Yang berikutnya, bahwa sejak pandemi madu itu dicari banyak orang sehingga ada kelangkaan ya, sehingga betapa pentingnya penelitian yang kami angkat tadi menjadi momentum ya, adanya pandemi COVID-19. Riset ini menjadi momentum yang sangat tepat. Di satu sisi, pasca pandemi ternyata madu ini kurang diminati karena mungkin perhatian kita ke kesehatan kurang ya, sehingga riset yang kami angkat yang sudah digariskan oleh manajemen dari LPDP, kami mengambil tema berbagai teknologi pengolahan madu yang dimulai dari tahun pertama, lalu tahun kedua sampai tahun ketiga. Perlu diketahui lagi bahwa arti penting riset ke depan adalah memajukan ya, memajukan atau memodernkan proses-proses pengolahan madu dengan teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan di luar madu. Yang pertama, tahun pertama riset kami tentang proses pemanasan atau pasteurisasi. Di tahun pertama ini ada kelebihan atau keistimewaan dari proses ini adalah penjaminan lama proses, bahwa penggunaan panas pada komoditi madu tidak boleh sembarangan, sehingga baik suhu maupun waktunya harus dibatasi. Karena selama ini proses pasteurisasi yang ada belum terkontrol atau belum tertata dengan maksimal. Misalnya waktu pasteurisasi beberapa jenis madu itu timbul buih atau busa ya. Nah, ini buih ini di satu sisi mengganggu. Kenapa? Karena waktu pemanasan sudah cukup namun buihnya belum habis. Di sisi lain ada madu yang diproses tidak menghasilkan buih atau tidak menimbulkan buih sehingga bisa tepat. Akhirnya jaminan kecukupan panas untuk madu-madu tertentu tidak bisa dijamin 100%. Melalui riset tahun pertama juga kami mencoba mendinginkan madu yang sudah dipanaskan ini dengan lebih cepat, atau istilahnya adalah vakum cooling. Prototipe vakum cooling kita sudah hasilkan di tahun pertama bersama tim. Kelebihan daripada vakum cooling di sini adalah pertama, proses pendinginan berlangsung cepat, merata, tanpa media pindah panas, sehingga kontak antara madu yang sudah dipanasi dengan udara lingkungan bisa diminimalisir.
perbandingan lama proses pendinginan dari vakum cooling dibandingkan dengan pemanasan secara biasa atau pendinginan secara biasa adalah dalam hal lamanya. Jadi vakum cooling ini bisa menekan lama proses sampai 1/40 kali dari proses pendinginan konvensional. Di satu sisi proses pasteurisasi berlangsung, pendinginan lebih cepat, dan alhamdulillah ternyata di dalam percobaan ini ada temuan baru, yaitu buih yang ada atau muncul di dalam proses pasteurisasi secara konvensional yang tidak bisa kita jamin kapan berhenti. Dengan bantuan vakum cooling ternyata buih bisa berhenti dengan cepat. Artinya jaminan lama proses bisa lebih terjamin karena patokan buih tadi bisa diatasi. Di sisi lain, selama proses vakum cooling ternyata juga mengurangi air karena ada namanya evaporasi, sehingga kita namai di dalam prototipe ini prototipe pengolahan madu 4-in-1 yang terdiri dari satu, pemanasan untuk pasteurisasi, lalu yang kedua pendinginan dengan cepat, lalu yang ketiga penghilangan buih, dan yang keempat adalah penurunan air. Nah, ini menghasilkan suatu madu yang lebih jernih dan tidak menimbulkan tidak ada lapisan di atasnya. Biasanya ada lapisan yang terapung sehingga membentuk cincin. Baik, berikutnya untuk tahun kedua, riset kami masih disetujui dan didanai sehingga kami bisa melanjutkan tema tahun kedua, yaitu untuk mengimplementasikan prototipe 4-in-1 tadi menjadi skala industri, yang dalam hal ini sehari mencapai maksimal 5,5 ton, atau seminggu bisa 2,5 ton, atau sebulan setara dengan 10 ton. Nah, prototipe yang sudah diterapkan di industri atau prototipe industri ini sudah digunakan di PT Kembang Joyo Sriwijaya yang ada di Karangploso, Kabupaten Malang, dan alhamdulillah hasil pengujian daripada prototipe industri atau skala industri ini yang sudah ada di mitra ini menunjukkan konsistensi di lapangan, sehingga teknologinya sudah dapat dikatakan teknologi dengan presisi tinggi atau high fidelity, atau TKT-nya sudah mencapai 6, dan insya Allah dengan TKT 6 yang sudah dicapai ini harapannya akan diterapkan di lini produksi secara komersial. Yang perlu diketahui lagi bahwa 4-in-1 yang skala komersial ini mutunya tidak kalah dengan teknologi pasteurisasi biasa dan bisa mempertahankan atau menurunkan kerusakan sampai 50% dibandingkan metode konvensional. Perlu ketahui bahwa madu tidak boleh kena panas terlalu lama atau terlalu tinggi. Untuk tahun kedua ini juga kami alhamdulillah sudah mulai riset yang nantinya akan menjadi luaran pada tahun ketiga, yakni teknologi pengolahan madu menjadi madu bubuk, atau yang kita kenalkan di sini adalah pengering vakum cepat, di mana teknologi ini untuk mengeringkan formula daripada madu yang nantinya diharapkan menjadi madu bubuk. Adapun prinsip kerja daripada teknologi ini sebenarnya adalah pengeringan biasa, pengeringan vakum biasa pada umumnya. Namun formula madu yang kita
kita dapatkan atau kita hasilkan daripada riset ini adalah formula yang memungkinkan persentase madu untuk menjadi madu bubuk ini mencapai 65% sampai 70% madu. Berbeda dengan madu konvensional yang menurut hasil penelitian tingkat persentase madu masih di bawah 25%. Sehingga dengan madu bubuk ini ke depan akan membuka peluang untuk pengolahan dalam bentuk bubuk yang lain bagi teman-teman periset baik yang ada di Universitas Brawijaya maupun di universitas yang lain. Karena apa? Karena teknologi pembubukan dengan metode yang sederhana, sebenarnya kata kuncinya sederhana, bisa dioperasikan di daerah-daerah yang terbatas infrastruktur, lalu kemampuan SDM dan sebagainya. Insya Allah teknologi ini akan menyesuaikan. Adapun beberapa selain madu bubuk, kami sudah mencoba beberapa ekstrak seperti albumin yang ada dari ikan gabus sudah berhasil dibubukkan, beberapa minuman tradisional, kombucha dan yogurt sebagai probiotik. Ke depan ini ternyata produk berbentuk bubuk ini punya harapan yang cukup dan bisa digunakan oleh masyarakat. Yang perlu diketahui kenapa pembubukan ini kita pilih. Ya, pertama adalah untuk diversifikasi olahan. Jadi selama ini madu diolah tanpa bentuk bubuk sehingga sulit dicampurkan dengan ingredient yang lain atau bahan-bahan yang lain yang dalam bentuk bubuk. Yang kedua, madu yang berbentuk cair itu sifatnya lengket, susah mengalir, dan dalam pelaksananya mengkonsumsinya kurang fleksibel. Sehingga kalau dalam bentuk bubuk diharapkan mudah dicampurkan, dibawa kemana-mana dalam saset-saset yang kecil, atau ditambahkan pada formula-formula untuk ingredient kesehatan dan sebagainya. Mungkin itu garis besar riset kami di 3 tahun ini. Besar harapan kami riset ini dimanfaatkan oleh masyarakat, dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada penyandang dana. Hal ini LPDP melalui skema riset inovatif produktiknya kepada Universitas Brawijaya yang telah memfasilitasi sarana, prasarana, serta mensupport kegiatan riset kami, dan kepada mitra, dalam hal ini mitra PT Kembang Joyo dan mitra Brawijaya Smart Industry yang nantinya diharapkan bisa mengkomersialisasikan hasil ini sehingga menjadi industri yang luas yang bisa mengangkat atau meningkatkan nilai ekonomi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami informasi ini ada salah kata, salah ucap. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Tidak lupa juga pada tim peneliti dari Universitas Patimura, Universitas Mataram, serta internal kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kerjasama kita ini semoga mendapatkan apa ya yang diharapkan oleh rakyat, khususnya tentang teknologi pengolahan madu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Masito, saya owner dari PT Kembang Joyo Sriwijaya yang beralamatkan di Jalan Raya Karangan, Karangploso, Malang. Saya di PT Kembang Joyo Sriwijaya sebagai komisaris dari perusahaan tersebut. PT Kembang Joyo Sriwijaya memiliki peternakan lebah madu, diproses oleh perusahaan Kembang Joyo Sriwijaya, lalu dipasarkan oleh PT Kembang Joyo Sriwijaya. PT Kembang Joyo Sriwijaya
memproses dari hulu sampai hilir, memasarkan semuanya produk peternakan dari seluruh Indonesia. Kami memulai riset madu bubuk ini diawali karena madu di Indonesia ini sangat melimpah dan kebutuhan madu semakin tahun itu semakin meningkat. Dan orang-orang cenderung ketika membawa madu liquid ini akan sedikit kesulitan. Akhirnya kami membuat madu bubuk dengan tim dari Rispro Universitas Brawijaya. Proses pembuatan madu bubuk dimulai dari peternaknya dulu. Jadi sesuatu itu diawali dari peternaknya, peternak lebah madu. Lalu dari peternak kita panen. Setelah kita panen kita bawa ke warehouse. Dari warehouse kita pasteurisasi, kita saring terlebih dahulu, lalu kita pasteurisasi, kita evaporasi. Setelah kita evaporasi, lalu kita vacuum drying. Setelah itu kita akan mendapatkan madu berupa bubuk. Madu bubuk ini sangat banyak manfaatnya karena madu bubuk ini memudahkan konsumen untuk mengkonsumsi madu. Jika orang itu membawa madu dalam bentuk liquid, itu kita akan kesulitan ketika kita perjalanan jauh. Sedangkan kalau sudah dalam bentuk serbuk, bubuk, ini memudahkan konsumen untuk mengkonsumsi. Di samping itu, madu bubuk ini kaya akan manfaat karena madu bagaimanapun namanya madu ini manfaatnya akan sangat luar biasa diserap oleh tubuh kita. Kami memasarkan madu bubuk ini melalui manajemen kami. Kami memiliki pasar saat ini dengan bekerja sama dengan Hypermart, Transmart, Carrefour, terus Kimia Farma seluruh Indonesia, Guardian, K24, lalu apotek-apotek di seluruh Indonesia. Madu bubuk ini bisa kita konsumsi dengan mudah karena madu bubuk ini sama seperti kalau kita makan, itu langsung kita makan, bisa langsung kita bawa kemanapun, ini tidak akan ada resiko karena madu bubuk ini mudah sekali dikonsumsi. Jadi dimakan secara langsung boleh, dengan air tidak masalah karena ini manfaatnya luar biasa. Jadi kalau kita namanya madu itu pasti memiliki sesuatu yang lain daripada yang lain. Harapan kami dengan adanya penelitian dengan Rispro ini, kami menjadi lebih baik dan kami bisa mengembangkan bersama-sama dengan tim Rispro di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sasongko Ajiwibowo sebagai CEO dari PT Brawijaya Smart Industry. PT Brawijaya Smart Industry merupakan startup yang bergerak di bidang fabrikasi alat dan mesin pengolahan pangan. Pada mitra ini, kami mengerjakan beberapa alat yang hasil luaran dari Rispro. Ya, diantaranya adalah alat pasteurisasi, alat oven vakum drying skala laboratorium, vakum cooling skala laboratorium, dan vakum cooling skala mini plant, dan yang terakhir adalah di tahun ketiga ini oven drying untuk skala pabrik juga. Jadi waktu itu pada Monef tahun kedua, saya kebetulan juga salah satu bimbingan dari Prof. Anang Lastrianto, dan saya mendapatkan pendanaan CPPBT dan saya mendirikan startup, dan kebetulan juga itu adalah sesuai dengan bidang dari teknologi yang dikembangkan di Rispro ini. Saran dari reviewer tahun kedua yaitu bagaimana nanti output alat-alat yang dihasilkan dari Rispro ini untuk dihilirisasi selain produk utamanya madu. Akhirnya menggandenglah mitra PT Brawijaya Smart Industry sebagai hilirisasi teknologi dari teknologi yang dihasilkan pada saat riset di Rispro ini. Untuk proses produksi sendiri, kami baru mendaftarkan beberapa alat di tahun pertama dan tahun kedua karena alat tersebut dirasa sudah dibuat dan sudah ada desain dari alatnya, gambar tekniknya. Nah, alat tersebut kami produksi, kemudian kami lakukan pengurusan perizinan terlebih dahulu sebelum kami komersialisasikan. Pertamanya pengurusan tes report di BPP Serpong, ada alat pasteurisasi, kemudian ada pengurusan di TKDN di Kemenperin, alat-alat untuk komersialisasi.
Kemudian yang terakhir pembuatan di e-katalog. Jadi alat-alat seperti laboratorium dan alat vakum cooling skala laboratorium tadi, oven vakum, itu semuanya kami upload di e-katalog untuk komersialisasi. Untuk keunggulan dan peluang pasar secara umum sangat bagus ya. Jadi memang ini kan hasil riset yang tentunya alat ini belum banyak di pasaran. Seperti halnya pasteurisasi ya, pasteurisasi untuk madu. Ini dilengkapi dengan pengaduk dan disesuaikan dengan kapasitas, bisa UMKM, bisa mini plant, untuk skala industri juga bisa. Nah, untuk skala UMKM kami buatkan dengan kapasitas sekitar 40 kilo, itu satu. Yang kedua, alat vakum cooling skala laboratorium. Vakum cooling skala laboratorium ini juga belum ada di pasaran. Saya cek di e-katalog dan di berbagai macam penjualan, ini belum tersedia. Karena vakum cooling ini dikombinasikan dengan sistem jet air untuk pompa vakumnya. Kemudian yang untuk mini plant dan oven drying sudah pasti itu alat yang terbaru karena memang juga belum ada. Saya rasa ini untuk pengembangannya secara komersialisasi sangat bagus. Output dari Rispro dari LPDP ini melalui program RISPRO. Untuk rencana dan strategi pemasaran kami ada beberapa rencana. Yang pertama, karena kami sudah memiliki website, kami akan pasarkan itu melalui website yang pertama setelah izin dari instansi terkait terpenuhi seperti BPP Serpong, e-katalog dan TKDN Core, maka kami akan pasarkan melalui website yang pertama. Yang kedua, kami akan mengupload atau memasarkan juga di e-katalog sistem pengadaan pemerintah. Nah, karena apa? Beberapa alat seperti vakum cooling ini sebagai di dunia akademisi, di dunia pendidikan, di laboratorium ini sangat dibutuhkan. Karena untuk riset-riset inovasi lainnya, karena alat ini bisa dikembangkan lebih lanjut setelah saya baca peluangnya juga bisa untuk proses pembubukan seperti empon-empon, untuk susu dan lain-lain, bukan hanya untuk madu ternyata peruntukannya. Jadi memang ini sangat luar biasa output dari kegiatan riset ini. Oleh sebab itu untuk strategi pemasaran kami juga mengikuti pemasaran melalui e-katalog untuk pengadaan alatnya, karena akan mencakup semuanya dari instansi pemerintah. Yang ketiga, kami juga akan memasarkan melalui expo, kemudian memasarkan melalui marketplace. Itu untuk kami tujukan ke skala UMKM pengolah madu, di mana memang sangat banyak pengolah madu ya di Indonesia ini, khususnya karena madu kan kalau kita tahu dari panen langsung dibotol lah, sedangkan itu harus melalui proses pemanasan dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk proses pengolahan madu itu di mitra PT Kembang Jaya Sriwijaya yang lebih besar karena fokusnya ke produknya dan kami untuk ke alatnya. Jadi kami juga menyasar UMKM kecil dan tidak hanya kepada UMKM pengolah madu seperti industri jamu, jus, susu, itu semua melakukan proses pasteurisasi dan ada juga proses evaporasi. Jadi pasar kami ada di berbagai macam.